Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Eits, temulawak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Temulawakers dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Mencoba untuk azan, tetapi lafaznya hancur ya sobat. Macam orang mau melakukan pencak silat ala-ala gitu deh. Hayya, hayya, hayya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke lah Temulawakers, di hadapan kalian ini ngakunya sih murtadin. Ceritanya sih murtadin tuh diuji sama MC-nya biar nggak dianggap itu settingan. Di awal video tadi adalah secuil lafaz azan. Baiklah sobat, mari kita simak si murtadin melafalkan azannya. Tetapi ingat, tahan tawa Anda sejenak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ketika video saya berhentikan, ya silakan kalian terbahak-bahak semau kalian. Tetap stay, simak videonya. Emak orang muslim ya. Kita istilahnya ikuti orang tua gitu. Kan dulunya kan kita kan istilahnya orang tua Islam ya, kita pasti ikuti aja, suruh ngaji yang ngaji. Cuma dulu waktu kita mengaji memang saya bisa mengaji, tapi sering dipakai di musola, di masjid itu sering azan. Suka azan? Iya. Nah, saya pause dulu ya sobat. Saya yakin murtadin no ini gak ngerti istilah sebutan buat orang yang berperan melakukan azan di masjid. Saya jadi teringat dengan murtadin gadungan yang ini nih. Mau bercerita bagaimana ketaatan saya dan apa yang saya lakukan pada masa dulu. Pada masa-masa saya remaja, saya sudah membawakan azan di masjid. Pada masa-masa saya masih remaja pun saya sudah bawakan azan di masjid ya. Tuh kan, saya bilang juga apa, hampir rata-rata murtadin odong-odong tuh pasti nggak bakal tahu dengan istilah muazin. Kalau si murtadin no, dia nggak sebutin julukannya, tetapi pokoknya sebagai yang azan di masjid gitulah. Kemudian kalau si Jamal Dodi ini menggunakan istilah yang ngawur juga ya, yaitu pembawa azan, macam pembawa makanan aja, nggak waiter sekalian gitu ya. Astagfirullah. Nah pokoknya mah mereka nih mirip-mirip bentuk kesaksiannya, nggak ngibul yang nggak ngebul. Oke lah sobat, mari kita lanjut bagian dari yang ditunggu-tunggu. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana ha? Silakan Pak No. Ya, tahu azan ya? Iya. Sangat mengerti azan ya. Boleh coba saya dengar azan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ampun gitu. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Amin, ya luar biasa. Kenapa saya tanya ini? Kadang-kadang penonton bilang, ah itu palsu. Bukan kadang-kadang Bahlul, insya Allah umat Islam bakal serempak mengatakan memang palsu. Jika di masjid atau di musola model azannya seperti no tadi, saya yakin warga setempat bakal menciduk orang ini dikarenakan lafaz azannya salah semua. Yang harusnya hayya 'alal shalah menjadi hayyalu shalah, yang harusnya hayya 'alal falah menjadi hayyalal falah. Mana mungkin umat Islam akan percaya jika mendengar dengan seksama dari azannya murtadin no ini. Ente emang kadang-kadang ya. Untuk urusan dia asli dari Islam kemudian murtad, ya itu urusan dia ya. Yang jelas dia udah jadi orang Kristen. Pesan saya ya janganlah berkesaksian dusta macam gitu, ntar malah diketawain sama warga kampung. Nah, setelah mendengarkan azannya yang seperti itu, kemudian disinilah saya baru menemukan titik terang benderang. Emang sudah pantas kalau dia murtad. Begini ceritanya. Ya itulah karena mungkin Tuhan Yesus itu memang baik. Waktu itu saya jatuh, dimana jatuhnya itu bukan cuma jatuh biasa-biasa aja, tapi itu sudah memang masuk ke dunia hitam, yaitu mabuk, Ya. terus judi. Tuh main judi juga ya? Saya pernah main judi Pak. Terus ya biasa main ke bar, biasa main ke bar di sini itu kan. Dimana saya waktu itu jatuh itu dimana orang menjauhi saya. Jatuh ini maksudnya jatuh dalam dosa ya? Iya, jatuh dalam dosa ya. itu istilahnya memang kita sudah kelam sekali, sudah tidak ingat namanya itu Tuhan, kita istilahnya sudah nggak kenal lagi namanya Tuhan lagi. Ya itu kita mengenal itu dunia malam saja istilahnya dunia pergaulan yang memang ya cari kesenangan aja gitu. Nah, setelah itu kalau nggak salah waktu itu saya bertengkar dengan kakak saya. Bertengkar dengan kakak? Iya. Kenapa bertengkar? Bertengkarnya sih sebenarnya masalah keluarga juga, karena saya tuh kayak macam seolah-olah tidak dianggap seperti itu, jatuh. Dan memang kakak juga istilahnya gimana ya, mungkin dia dalam kata mungkin niatnya baik untuk mengajar saya, karena saya di sini kan dengan kakak saya saja. Tapi dalam satu sisi kenapa dia lebih memihak kepada keluarga dari sebelah pihak awalnya. Saya keluar dari rumah, saya lari dari rumah, itu larinya ke Manado. Lari ke Manado? Lari ke Manado selama 2 tahun. Ngapain ke Manado dan dengan siapa tinggal di Manado? Sendiri. Itu ya kita istilahnya ya luntang-lantung aja Pak di Manado itu. Luntang-lantung, tidak pokoknya sudah kita minta istilahnya ya hanya kita waktu itu berdoa itu kalau memang ada yang niat baik pasti kita ada orang akan nampung saya. Yang nampung itu adalah orang Kristen. Orang Kristen yang nampung. Ya, terus? Sesudah nampung ya kita masa ini bilang kamu mau kemana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu mau kemana. Ya sudah kalau gitu kamu ikut saya ke rumah. Dia ajak saya ke rumah, biasanya dia suka adakan ibadah keluarga. Keluarga, tapi saya nggak terlalu gubris karena dia juga sama saya itu dia tidak memaksakan saya harus masuk dia agama, tidak gitu. Intinya dia tuh hanya niat baik menolong saya supaya lebih baik daripada sebelumnya. Macam Saifuddin Ibrahim dan Paul Gosong itu terdampar di negeri entah berantah dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Ya hidup gak ada damai. Mirip-mirip lah sama kisah si Eno ini. Ya mungkin si Eno ini mau nyusul juga ya. Ya udah, mari kita lanjut sedikit sobat. Sudah hanya dia tampung saya di situ. Tapi saat karena sudah tidak enak hati, akhirnya saya keluar, saya ikut teman pergi tambang emas. Tambang emas itu kalau nggak salah di Mohon Tondano itu saya pergi semua itu tambang-tambang emas yang ada di Manado saya pernah pergi. Jadi itu juga sama pergaulannya seperti itu. Jadi saya belum berpikiran untuk bertobat, belum. Itu masih istilahnya berpikiran orang bebas lah, tanpa mengenal Tuhan. Ya istilahnya kita kerja hanya ya itu dapat uang, pergi mabuk. Iya, kerjanya begitu aja. Mabuk kemana aja? Di mana mabuknya? Mabuknya kadang di tambang, kadang pergi ke tempat hiburan. Tempat hiburan berarti bar, kayak gitu. Bar ya? Iya. Main cewek juga Main ya? cewek, iya pasti. Iya. Main cewek, pokoknya berzina lah semua. Berzina ya? Itu pasti sudah kita lakukan semuanya. Tapi kita nggak ada istilahnya apa takut sama mati apa tidak. Itu pokoknya tidak mengenal istilahnya Tuhan bilang begini tidak. Kita istilahnya sudah nggak hiraukan itu. Bagaimana sobat? Saya rasa cukup ya. Kita semua udah mengetahui perbuatannya dan kita juga udah dengar pengakuannya. Dia hidup bebas tanpa mengenal Tuhan. Jadi dugaan saya masih ragu kalau dia ini murtadin. Bisa jadi emang udah oten sejak lahir. Itu sih dugaan saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua telah tersampaikan. Jika ada silap kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah tonton video ini sampai beres. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, like and share ke seluruh penjuru dunia.
Oke lah sobat Temulawakers, saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam agama Islam. Biarlah yang on pada murtad. Sampai jumpa di video Temulawak berikutnya. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan.